Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldin Arif dengan NIM 4522067, kelas 1C D4 Administrasi Bisnis. Materi yang saya akan kemukakan ia adalah komunikasi verbal. Ada 5 subbab yang saya akan paparkan, yaitu adalah pertama, pengertian komunikasi verbal, kedua, ciri-ciri komunikasi verbal, 3, jenis komunikasi verbal, keempat, prinsip komunikasi verbal, dan yang terakhir, faktor komunikasi verbal. Pengertian komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang memakai simbol-simbol verbal, baik secara tertulis ataupun lisan. Komunikasi verbal ialah semua jenis simbol yang memakai satu kata atau lebih. Bab yang kedua adalah ciri-ciri komunikasi verbal. Ada 3 ciri-ciri komunikasi verbal, yaitu adalah 1. Disampaikan secara lisan, 2. Komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah, dan yang ketiga, kualitas komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal tanpa takut. Bab yang ketiga ialah jenis komunikasi verbal. Ada 2, yaitu pertama, berbicara dan menulis. Yaitu berbicaralah ialah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar melibatkan 4 unsur, yakni mendengar, perhatikan, pahami, dan ingat. Sedangkan membaca ialah suatu cara untuk mendapat informasi dari sesuatu yang ditulis. Bab yang keempat yaitu prinsip komunikasi verbal. Ada 3 poin, yaitu adalah komunikasi adalah aturan yang dipandu, yaitu komunikasi dipandu oleh keberadaan tata bahasa dan penggunaan kata-kata harus disesuaikan dengan lawan bicara. Yang kedua, interpretasi individu mempengaruhi makna. Pengaruh budaya, kebiasaan, kendala bahasa, gangguan pendengaran, serta kepribadian dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasi atau menafsirkan suatu makna dalam komunikasi. Dan poin terakhir adalah penekanan mempengaruhi makna, yaitu dalam komunikasi verbal secara tulisan, penekanan dapat dilakukan dengan mengulang ide pokok maupun memberikan tanda baca. Sedangkan dalam komunikasi verbal secara lisan, penekanan dapat dilakukan dengan intonasi. Bab yang terakhir adalah faktor komunikasi verbal. Ada 5 poin faktor, yaitu pertama, faktor intelijensi, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, dan faktor pengalaman. Faktor intelijensi yaitu orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi biasanya mempunyai banyak pemberdarahan kata dibandingkan orang yang memiliki intelijensi rendah. Yang kedua, faktor budaya. Setiap budaya mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia mempunyai keragaman suku Sunda, Batak, dan memiliki bahasanya masing-masing. Yang ketiga, faktor pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas akan mendorong individu yang bersangkutan untuk berbicara lancar dengan perbendaharaan kata yang ia miliki. Yang keempat adalah faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat pemalu atau pendiam biasanya sedikit berbicara pada orang lain, disebabkan tidak terbiasa berkomunikasi. Dan yang terakhir, faktor pengalaman. Individu yang memiliki banyak pengalaman berbicara secara baik dengan orang lain dapat memperlancar seseorang dalam berkomunikasi, terutama ketika seseorang memiliki banyak pengalaman berbicara di depan umum.
Sekian pemaparan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.